Oke, sekarang kita membahas mengenai penjumlahan vektor. Bagaimana kita bisa menjumlahkan vektor ya? Seperti itu. Jadi di sini kita akan mempelajari 3 cara ya, 3 metode dalam menjumlahkan vektor. Nah, baik, kita langsung bahas. Jadi penjumlahan dan pengurangan vektor itu tidak dapat dilakukan secara aljabar biasa, gitu ya. Kenapa? Karena vektor ini dia memiliki arah ya, memiliki arah yang harus kita lihat, gitu ya, seperti itu. Baik, kita bahas yang pertama mengenai metode grafis atau poligon, gitu ya. Prinsip dari metode grafis atau poligon ini adalah prinsipnya adalah di sini kita harus menggambar vektor tersebut secara presisi, secara akurat. Kemudian vektor-vektor tersebut kita hubung-hubungkan ya. Oke, kita gambarkan vektor tersebut secara akurat, secara presisi. Kemudian vektor-vektor yang kita gambarkan itu kita hubungkan ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini karena kita harus menggambar vektor tersebut secara akurat, presisi, maka kita memerlukan kertas berpetak ya, milimeter block atau penggaris ya, itu bisa. Dan kita memerlukan busur derajat untuk menggambar vektor. Jadi kita benar-benar menggambar vektor gitu ya. Ukurannya harus sama gitu. Ukurannya, sudutnya juga harus sama seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini contoh ya. Misalkan kita memiliki dua buah vektor, vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B ini ingin kita jumlahkan ya, ingin kita jumlahkan. Saya punya vektor A arahnya ke kanan. Saya punya vektor B arahnya ke atas ya. Ke atas dia miring ke kanan ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira kalau kedua panah ini, kedua vektor ini kita jumlahkan, kira-kira akan menghasilkan gambar vektor, akan menghasilkan vektor yang kira-kira arahnya kemana dan besarnya berapa. Seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan metode grafis, kita bisa menentukannya dengan cepat ya. Kita bisa mensketsakannya ya, mensketsakannya dengan cepat. Oke. Nah, ini misalkan penjumlahannya itu kita katakanlah nilainya C gitu ya, vektor C. Jadi A ditambah B sama dengan C. Nah, maka ingat pada vektor metode grafis ini vektor-vektornya itu dihubungkan. Kita punya vektor A. Oke. Kemudian ini titik awalnya, ini titik akhirnya. Kita kemudian sambungkan dengan vektor B ya. Kita sambungkan dengan vektor B ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita punya vektor A, titik awalnya di sini, akhirnya di sini ujungnya, kita sambungkan dengan vektor B. Nah, seperti itu. Jadi dia saling terhubung ya. Titik awal, akhir. Awal dari B, akhir dari B, ujung dari B ya. Seperti itu. Nah, maka di sini kita lihat ada titik awal dari A dan titik akhir dari B. Nah, ini kalau kita tarik garis, nah, yang warna merah ini, maka ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B. Ini adalah sketsanya gitu ya, seperti itu. Nah, keuntungan dari metode grafis ini adalah kita bisa menentukan gambaran arahnya gitu ya. Kira-kira vektor ini kalau dijumlahkan arahnya kemana gitu, kira-kira gitu ya, perkiraannya gitu ya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan metode grafis kita bisa menentukan secara cepat gitu. Oh, kira-kira ini arahnya bakal ke sana gitu ya, seperti itu. Ini kira-kira panjangnya bakal kayak gini gitu ya, seperti itu. Nah, itu adalah keuntungan dari metode grafis.
Oke, contoh lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kita akan menggunakan metode grafis ya untuk menentukan kira-kira sketsa ya, sketsa kasarnya gitu ya. Arahnya kemana gitu kira-kira penjumlahannya. Oke, di sini kita memiliki 3 vektor ya, vektor A, vektor B, dan vektor C. Kita akan jumlahkan ketiga vektor tersebut. Kira-kira hasil penjumlahannya itu akan menghasilkan vektor yang arahnya kemana gitu ya, seperti itu. Oke, kita gambar vektor A, kita hubungkan dengan vektor B, kemudian terakhir kita hubungkan dengan vektor C ya, jadi saling terhubung. Nah, maka hasil penjumlahan dari vektor A tambah vektor B tambah vektor C itu akan menghasilkan sebuah vektor ya, hasil penjumlahannya itu adalah sebuah vektor yang arahnya seperti ini gitu ya. Seperti itu. Jadi dia arahnya akan ke kanan ya, ke kanan dengan panjang yang besar gitu ya, yang nilai yang besar. Seperti itu. Ya. Nah, dengan menggunakan metode grafis kita bisa langsung secara cepat ya mengetahui kira-kira arahnya kemana gitu ya, seperti itu. Anda tinggal ukur aja gitu ya, tinggal diukur saja dengan menggunakan mistar gitu ya. Ini panjangnya berapa ya, sesuai dengan yang diketahui. Kemudian ini panjangnya berapa, sudutnya berapa derajat, miringnya secara akurat ya. Ini harus secara akurat. Ini juga sama harus diukur. Nah, setelah itu baru Anda tarik garis dari sini ke sini. Nah, itu adalah cara menentukan nilainya. Begitupun sama dengan contoh yang kedua ya. Kita jumlahkan vektor A, vektor B, dan vektor C. Sehingga kita tuliskan vektor A ditambah dengan vektor B tambah dengan vektor C. Maka penjumlahan itu akan memiliki bentuk seperti ini ya. Oke. Tinggal Anda ukur dengan menggunakan mistar dan busur derajat. Ini nilainya berapa dan miringnya berapa derajat ya terhadap garis horizontal. Baik, itu adalah cara untuk menentukan vektor ya. Oke, satu lagi ini di sini kita memiliki dua buah vektor A dan vektor B. Nah, tapi di sini saya ingin mengetahui kalau vektor ini saya kurangi ya, saya kurangkan vektor A dikurangi dengan vektor B. Kalau tadi kan kita lihat contoh yang sebelum-sebelumnya kan ditambahkan ya. Nah, sekarang kalau kita kurangi itu bagaimana? Ya. Nah, ingat ini vektor A, ini vektor B. Yang akan kita cari adalah A dikurangi dengan B. Nah, ingat vektor itu dia memiliki arah. Ini adalah positif dari vektor B, arahnya ke atas. Artinya, kalau dia B-nya itu negatif, berarti vektor B negatif ini arahnya akan ke bawah. Oke, kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia dikurangi ya, dikurangi dari vektor B itu ya, seperti ini. Anda tinggal balikan saja. Anda tinggal rubah saja arahnya. Anda tinggal balikan ya. Tinggal dibalik arahnya. Kalau dia arahnya miring ke atas, berarti Anda harus miring ke bawah. Nah, seperti itu. Tinggal Anda jumlahkan. Jadi kalau dijumlahkannya itu akan menjadi seperti ini. Ini vektor A, saya tuliskan. Kemudian saya sambungkan dengan vektor negatif B. Ya. Ingat, karena ini adalah negatif B ya. Ini negatif B. Jadi B itu yang tadinya harusnya ke atas, ini malah jadi ke bawah. Karena dia negatif, ya, seperti itu. Maka hasil penjumlahannya itu adalah jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan negatif, Anda tinggal balikan saja arahnya gitu ya. Jadi vektor yang positif itu. Jadi vektor yang positifnya Anda balikan arahnya. Oke. Seperti itu ya, ini adalah metode grafis. Jadi Anda tinggal tarik garis dan Anda ukur dengan menggunakan mistar dan busur derajat.
Oke, kemudian yang kedua itu kita akan membahas mengenai metode jejar genjang. Ya. Nah, tapi di sini ada kelemahan, ada kekurangan dari metode jejar genjang ini. Metode jejar genjang ini hanya berlaku, ya. Jadi cara ini itu hanya dapat berlaku jika kita ingin menjumlahkan dua vektor, gitu ya. Kita punya vektor A, kita punya vektor B, sudut antara dua vektor ini adalah theta ya, misalkan. Nah, maka dua vektor ini bisa kita jumlahkan dengan menggunakan metode jejar genjang. Tapi kalau misalkan vektornya lebih dari 2, misalkan 3 gitu ya, A plus B plus C gitu ya, maka metode jejar genjang ini tidak berlaku gitu ya, seperti itu. Jadi dia itu hanya bisa menjumlahkan dua vektor ya, dua vektor saja. Baik, kita lihat contohnya di sini, kita punya vektor A, kita punya vektor B. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi vektor A ini kita copy paste ya. Kalau istilahnya itu kita copy paste, ini garis si panah ini kita copy, kita pastekan di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian sama juga dengan B ya, vektor B kita copy, kita paste gitu ya kalau kita menggambar itu. Nah, maka akan dihasilkan garis putus-putus yang ini ya, seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita perhatikan ini adalah bentuk dari jejar genjang ya, seperti itu. Nah, di sini ada titik perpotongan. Ini titik perpotongan, ini titik perpotongan. Nah, ini kalau kita tarik, nah seperti ini. Ini adalah resultan. Ini adalah vektor resultan dari vektor A dan vektor B-nya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini masalah penggambaran saja ya, perbedaan metode jejar genjang dengan metode grafis itu. Jadi kalau metode jejar genjang ini Anda buat garis yang sejajar dengan vektor B dan buat garis yang sejajar dengan vektor A. Kemudian titik perpotongannya itu Anda tarik ke titik perpotongan yang titik awalnya ya, seperti itu. Ya, Anda buat garis juga di atasnya, kemudian tarik garis seperti itu. Ini adalah yang warna merah ini adalah bentuk vektor penjumlahan dari A dan B-nya ya, yang disebut dengan resultan vektor. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menentukan nilainya ya, nilai panjang dari vektor satuan ini. Nah, kalau Anda menggunakan metode jejar genjang, Anda bisa menggunakan rumus ya. Oke, di sini ada sudutnya ya. Ini ada sudut alfa, ini ada sudut beta ya. Maka Anda bisa menghitung, bisa menentukan besar resultannya dengan menggunakan rumus ini. Ya, ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besar resultannya, panjangnya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini rumusnya itu mirip seperti rumus Pitagoras ya, Pitagoras. Ini rumus ini lebih umum ya, lebih general dibandingkan Pitagoras ini. Jadi ini kalau sudutnya 90 derajat ini akan menjadi rumus Pitagoras. Baik, kemudian setelah kita menentukan nilai resultan vektornya, langkah berikutnya adalah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menentukan nilai alfa, gamma dari vektor ini gitu ya. Oke, jadi setelah kita mengetahui nilai dari vektor ini, pertanyaan berikutnya adalah dia miringnya berapa derajat kemiringannya gitu ya. Artinya kita harus mengetahui berapa sudutnya, sudut alfanya, seperti itu ya. Nah, untuk menentukan nilai dari sudutnya, kita bisa menggunakan rumus hubungan sinus ya. Jadi seperti ini.
Jadi vektor A nilainya dibagi dengan sin alfa, ya, nilainya sama dengan vektor B dibagi dengan sin beta sama dengan vektor R dibagi dengan sin alfa plus beta, ya. Atau alfa plus beta ini tidak lain merupakan sudut theta. Seperti itu, ya. Jadi untuk menentukan sudut-sudut dari vektor ini gitu ya, dari jejar genjang ini, kita bisa menggunakan rumus perbandingan sudut ya, dan perbandingan sudut dan vektornya. Seperti itu. Nah, ini adalah metode jejar genjang ya. Oke, kita lihat kembali ke contoh soalnya. Di sini kita ada seorang mahasiswa ya menggeser meja ke arah timur ya. Jadi di sini ceritanya kita ada seorang mahasiswa ya menggeser meja ke arah timur sejauh 5 meter ya. Sejauh 5 meter. Kemudian digeser ya, jadi setelah digeser 5 meter kemudian digeser lagi dengan sudut 60 derajat ke arah utara ya, sejauh 10 meter. Oke. Jadi mula-mula dia itu menggeser meja itu ke timur sejauh 5 meter. Kemudian setelah itu dia menggesernya itu ke utara ya, tapi dengan sudut kemiringannya 60 derajat. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah. Oke, jadi kalau kita gambarkan tuh seperti sebuah vektor ya. Ke timur ini 5 meter, ke utara tapi dia miring 60 derajat itu sejauh 10 meter. Nah, maka ini adalah sudutnya ya, alfa, saya beri nama alfa sudutnya, nilainya 60 derajat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan ya pergeseran meja dari posisi awal ya. Pergeseran meja dari posisi awal atau resultannya dengan metode jejar genjang. Ya. Kita geser mejanya, kemudian kita geser ke arah utara ya, berbelok. Nah, berarti pergeserannya berapa dari titik awalnya itu? Nah, itu adalah tidak lain merupakan nilai resultan dari vektor tersebut. Oke, kita lihat contohnya, pembahasannya. Oke, jadi kita punya vektor ya, vektor A dan vektor B. Oke, nah maka vektor resultannya dia arahnya ke atas ya, seperti itu. Nah, sudutnya adalah alfa. Baik. Nah, kita bisa gambarkan juga ya dalam bentuk metode grafis ya. Jadi ini vektor A, ini vektor B. Kita mula-mula kita geser ke timur, kemudian kita geser ke arah utara dengan sudut 60 derajat. Nah, seperti itu kita geser ya, copy paste ya. Maka ini adalah vektor resultannya, ini adalah perpindahannya ya, ini perpindahannya. Baik, kemudian kita sekarang hitung berapa nilainya ya, berapa nilai pergeserannya. Artinya kita akan menghitung nilai pergeseran dari titik awal ke titik akhirnya. Artinya kita akan menghitung panjang dari R ini ya, yang warna merah ini. Baik, kita tinggal masukkan rumusnya. Jadi ini R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Oh ya, ini cos alpha ya. Ini maaf, ini cos alpha. Maka di sini kita masukkan nilainya dan kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan nilainya akar 175. Yaitu merupakan nilainya 13,23 meter. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah pergeserannya. Jadi dia itu, si meja itu awalnya dia di sini, dia digeser oleh kita gitu ya, digeser ke timur, ya. Kemudian dia digeser ke utara ya, seperti itu.
Jadi nilai pergeserannya itu adalah sebesar 13,23 meter ya. Ini satuannya harus sama dengan satuan dari A dan satuan dari B ya. Kalau ini meter, ini juga harus meter. Dan hasil penjumlahannya itu adalah meter juga ya, seperti itu. Baik, sekarang kita bahas mengenai metode yang terakhir, yaitu adalah metode analisis ya. Metode analisis. Metode analisis ini adalah metode yang paling penting sebenarnya ya. Yang metode yang paling penting yang harus Anda kuasai. Ya. Jadi prinsip yang digunakan pada metode analisis ini adalah sebelum Anda meresultankan ya. Sebelum Anda meresultankan vektor-vektor yang tidak sejajar sumbu koordinat ya harus diuraikan. Nah ini ya. Jadi metode analisis ini Anda akan menggunakan penguraian vektor ya. Anda harus menguraikan vektor ya. Sebelum diresultankan vektor-vektor yang tidak sejajar koordinat itu harus diuraikan. Ya. Oke ya. Jadi kita di sini akan menggunakan sumbu koordinat x, y ya. Kita akan melakukan penguraian. Nah, di sini saya berikan saya tuliskan langkah-langkahnya ya untuk memudahkan Anda untuk supaya Anda ingat ya dengan menggunakan metode ini. Karena metode ini adalah metode yang paling penting dan metode yang banyak yang bermanfaat ya, yang banyak diaplikasikan. Yang pertama, Anda harus buat sumbu koordinatnya ya. Buat sumbu koordinat di titik awal vektor ya. Nah, ini. Kemudian langkah berikutnya adalah uraikan. Kemudian langkah berikutnya adalah uraikan vektor-vektor. Nah, di sini vektor-vektor yang tidak sejajar dengan sumbu koordinat ya. Jadi di sini Anda harus perhatikan vektornya. Mana saja vektor-vektor yang tidak sejajar atau tidak segaris dengan sumbu koordinat. Ya. Nah, vektor-vektor tersebut Anda harus uraikan. Ya, harus diuraikan. Nah, kemudian setelah diuraikan vektor-vektornya, setelah semuanya diuraikan, kemudian diresultankan ya, vektor-vektor untuk setiap koordinat, sumbu koordinatnya. Untuk X Anda jumlahkan ya, untuk Y Anda jumlahkan. Setelah Anda jumlahkan vektor-vektor untuk masing-masing koordinat, setelah itu langkah terakhir Anda resultankan vektor sumbu X dan vektor sumbu Y-nya. Ya. Seperti itu. Oke. Supaya lebih jelas, saya akan langsung ya memberikan contohnya ya. Nah, ini. Jadi nanti setelah ini untuk tahapan yang nomor 3 ya. Jadi setelah Anda resultankan vektor-vektornya untuk setiap sumbu koordinat, nanti Anda akan dapat nilai Rx-nya. Rx-nya berapa, Ry-nya berapa. Ya, ini adalah langkah yang nomor 3 ya. Nanti ketika Anda mengerjakan langkah nomor 3 itu Anda akan sampai di sini gitu ya. Kemudian kalau Anda ingin mengetahui nilai ya besar resultan vektornya secara keseluruhan, maka yang langkah 4 ya, maka Anda menggunakan rumus yang ini, yang kotak merah ini ya. Jadi nilai ini dipitagoraskan dengan nilai ini ya. Kuadrat dikuadratkan, ditambahkan, kemudian diakarkan. Seperti itu. Ini untuk menghitung besarnya ya, resultan vektornya. Nah, untuk menentukan arahnya bagaimana? Nah, untuk menentukan arahnya Anda bisa menggunakan hubungan trigonometri ya. Anda bisa menggunakan tangensial. Tan theta sama dengan nilai dari ini Rx ya, resultan sumbu X, resultan sumbu Y dibagi dengan Rx. Ry resultan sumbu Y dibagi dengan nilai dari resultan sumbu X.
nanti Anda bisa mendapatkan nilai tan theta-nya ya. Seperti itu dengan menggunakan kalkulator ya. Baik. Untuk lebih jelas ya, untuk memperdalam, untuk lebih memahami metode analisis ini, kita akan lihat contohnya ya. Ini adalah contoh yang sebelumnya sudah kita bahas dengan menggunakan metode jejar genjang ya. Yang sebelumnya itu kita gunakan metode jejar genjang. Ya. Kalau tadi itu ininya A, ini B ya. Ya, kalau sebelumnya tadi itu ini A, ini B. Ini saya tukar kembali ya, ini A dan B-nya ya ditukar ya. Oke, dia Bapak. Iya, oke. Kita mulai. Ini sudutnya adalah 60 derajat. Tentukan pergeseran meja dari posisi awal resultannya dengan metode analisis ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan metode analisis. Ini nilainya harus sama dengan menggunakan metode jejar genjang ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Baik. Kita gambarkan lagi ya vektor A dan vektor B seperti ini. Ingat langkah-langkah pengerjaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama adalah langkah pertama kita buat sumbu koordinat ya, sumbu koordinatnya. Sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di sini kita lihat vektor A dia sudah kebetulan ya, dia sudah sejajar dengan sumbu X ya. Nah, di sini yang tidak sejajar dengan sumbu koordinat adalah vektor B ya. Nah, artinya vektor B ini harus kita uraikan nanti ya. Oke, kita lihat ya. Nah, vektor B kita uraikan, maka akan menghasilkan vektor BX dan akan menghasilkan vektor BY seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita cari nilainya BX. BX itu nilainya oke. Kemudian kita lihat pada setiap sumbu X-nya, pada setiap sumbunya, kita pertama lihat sumbu X-nya. Untuk nilai BX itu sama dengan B cos alpha ya. BX itu nilainya sama dengan, kita gunakan trigonometri ya, maka B cos alpha. Maka nilai BX itu sama dengan nilainya adalah 5 ya. 5. Berarti ini nilainya 5. Ya. Dan kebetulan vektor A juga yang arahnya searah sumbu X ke kanan juga nilainya 5 juga gitu ya. Jadi di sini ada dua buah vektor nih yang sejajar dengan sumbu X ya. Ada BX dan ada A yang arahnya sama, sejajar gitu ya. Sejajar dan arahnya sama. Maka bisa kita jumlahkan. Maka kita jumlahkan A ditambah dengan BX, A ditambah dengan BX, kita jumlahkan secara biasa ya, karena ini arahnya udah sama, akan menghasilkan nilai sama dengan 10. Nah, 10 ini adalah nilai dari resultan vektor untuk sumbu X ya, komponen sumbu X totalnya gitu ya, seperti itu. Nah, begitupun sama cara dengan sumbu Y ya. Sumbu Y itu kita lihat sumbu Y. Pada sumbu Y itu dia hanya terdapat vektor BY saja. Dia hanya ada BY saja gitu ya. Sedangkan BY itu nilainya adalah B sin alpha ya. Karena sisi depan miring gitu ya. BY ini nilainya sama dengan garis ini. Maka kalau kita hitung ya, ini sin 60 itu kalau kita gunakan kalkulator itu nilainya sama dengan setengah akar 3. Kita kalikan maka akan menghasilkan 5 akar 3 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga total dari nilai vektor yang searah ya dengan sumbu Y itu akan menghasilkan sebuah nilai itu 5 akar 3 ya, seperti itu. 5 akar 3.
Nah, jadi total untuk sumbu Y itu totalnya itu jadi ya hanya karena ada satu ini ya vektor, yaitu adalah BY yang 5 akar 3, maka RY totalnya itu ya nilainya ya 5 akar 3 gitu ya, nilai itu sendiri. Nah, kemudian sehingga resultan vektor dari hasil penjumlahan A dan B ya, kita kembali lihat ke awal ya. Jadi jika vektor A dan vektor B ini kita jumlahkan, maka akan menghasilkan resultan vektor yang komponennya itu adalah ini. Ini adalah hasil penjumlahannya. 10i plus 5 akar 3j gitu ya. Dimana 10 itu yang arahnya ke sumbu X, 5 akar 3 ini yang arahnya ke sumbu Y. Nah, jika kita lakukan Pitagoras ya, kita ingin tahu nih berapa nih hasil resultan akhirnya ya, maka akan menghasilkan sebuah nilai yang nilainya akar 175 ya, 175. Oke, nah, dan nilai ini nilainya sama dengan nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya ya, seperti itu, dengan menggunakan jejer genjang ya. Kalau ini kita menggunakan penguraian ya, seperti itu. Jadi prinsip dari metode analisis ini adalah kita harus menguraikan vektor-vektor ya. Vektor-vektornya kita uraikan ke dalam komponennya ya, ij-nya ya. Misalkan di sini berapa gitu ya, bx, by ini jadi 10i ya, kalau kita jumlahkan tuh hasilnya jadi 10i plus 5 akar 3j. Kemudian setelah itu kita resultankan, maka itu adalah nilainya ya, seperti itu. Kalau kita ingin menentukan arahnya, bisa juga kita cari ya dengan menggunakan tangan ya, hubungan tangan. Jadi RY dibagi dengan RX ya, tan theta sama dengan RY dibagi dengan RX. Oke. Kita lihat lagi dengan menggunakan contoh yang lain ya. Kita gunakan contoh yang lain. Di sini kita memiliki dua buah vektor, vektor A dan vektor B, yang arahnya sedemikian rupa dan masing-masing vektor ini dia itu membentuk sudut alfa terhadap garis horizontal dan beta untuk vektor B ya, terhadap garis horizontal. Pertanyaannya adalah tentukan resultan dengan metode analisis. Oke ya, kita ingin jumlahkan ini dan ini, tapi dengan metode analisis. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Dengan menggunakan metode analisis, kita gambarkan lagi vektornya. Ingat, kita terapkan langkah-langkah yang sudah kita bahas sebelumnya. Langkah pertama itu adalah kita harus buat sumbu koordinat. Kita buat sumbu koordinatnya di titik awal kedua vektor ini. Buat sumbu koordinat. Kemudian sudutnya kita tuliskan. Kemudian kita lihat ya di sini. Di sini kita vektornya keduanya itu dia tidak segaris dengan sumbu koordinat ya. Berarti harus kita uraikan, harus kita pecah. Maka di sini kita pecah untuk yang A, vektor A akan menghasilkan AX dan AY. Ya. Jadi kita pecah vektor A ke dalam komponennya, maka akan dihasilkan AX dan AY. Kemudian vektor B kita pecah juga menjadi BX dan BY. Seperti itu ya. Dengan menggunakan trigonometri, kita bisa menentukan nilai AX ya dan BX. AX itu sama dengan A cos alpha, BX adalah B cos beta. Nah, di sini kita lihat
karena AX arahnya ke kanan dan BX juga sama ya, kebetulan arahnya juga ke kanan juga, sama-sama ke kanan, maka AX dan BX itu dia ditambahkan ya, dijumlahkan. Langsung saja dijumlahkan. Jadi kita hitung nilainya berapa, setelah itu kita langsung saja jumlahkan gitu ya. Langsung dijumlahkan. Nah, begitupun sama halnya dengan sumbu Y. Sumbu Y kita cari AY-nya berapa dan BY-nya berapa. AY itu bisa kita cari dengan menggunakan trigonometri ya, sama juga jadi A sin alfa dan BY itu adalah B sin beta ya. Seperti itu. Nah, di sini kita perhatikan arahnya ya. AY itu arahnya ke atas sedangkan BY itu arahnya ke bawah. Maka kalau kita jumlahkan, kalau kita resultankan, maka resultan untuk sumbu Y ya. Kalau kita lihat sumbu Y, resultannya jumlahnya itu adalah AY dikurangi dengan BY. Kenapa dikurangi? Karena dia itu berlawanan arah ya. AY itu ditariknya ke atas, BY ditarik ke bawah. Jadi dia dikurangi jadinya. Seperti itu. Nah, tinggal Anda masukkan angkanya, hitung ya, dikurangi dan Anda akan memperoleh nilai RY-nya. Nah, setelah Anda mendapatkan nilai Rx dan nilai Ry-nya, setelah dapat Rx dan Ry-nya, setelah itu Anda tuliskan ke dalam vektor ya, resultan vektor komponennya, maka resultan itu adalah Rxi plus Ryj ya, seperti itu. Nah, sebetulnya Anda sudah sampai di sini tuh sudah selesai ya, sebenarnya sudah cukup sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan ditanyakan lagi gitu kan, berapa nilai resultannya gitu ya, resultan akhirnya gitu ya. Nah, Anda tinggal menggunakan rumus Pitagoras dari kedua nilai ini ya, seperti itu. Nah, Rx itu kan dia arahnya sumbu X, Ry ini sumbu Y gitu ya. Nilainya berapa? Anda bisa cari, Anda bisa resultankan sumbu X dan sumbu Y-nya dengan menggunakan Pitagoras ya, seperti itu. Nah, di sini hati-hati ya, ini Rxi plus Ryj. Ini tidak bisa dijumlahkan ya. Ini berbeda. Ini beda ini beda koordinat ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau ingin kita menjumlahkan, maka kita harus menggunakan Pitagoras ya. Seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan arah dari resultan vektornya. Jadi nilai Ry-nya berapa dibagi dengan Rx-nya berapa. Kemudian Anda tan theta kan ya, di-inverse kan ya. Dengan menggunakan kalkulator Anda bisa inverse untuk menentukan nilai tan-nya ya. Di-inverse tan theta ya. Seperti itu. Oke. Di sini ada latihan ya, ada soal latihan. Silakan Anda coba. Ini di sini diketahui kita memiliki 3 buah vektor ya, vektor A, vektor B, dan vektor C ya. Vektor A ini sudah dalam bentuk komponennya, jadi ini Anda tidak perlu menggunakan trigonometri ya, karena ini bentuknya sudah dalam bentuk komponennya ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan vektor resultan R ya, yaitu R sama dengan R itu adalah A plus B plus C ya. Nah, di sini Anda tinggal jumlahkan saja ya. Jumlahkan saja. Ini kan X ya. Ini nilai sumbu X, ini nilai sumbu Y. Anda tinggal jumlahkan saja. A tambah B tambah C. Berarti ini 2 tambah min 1 tambah 5 ya, seperti itu. Ini juga sama ya. 4 tambah 3 tambah min 5. Maka itu adalah nilai resultannya. Baik. Sekarang kita beralih pada
bagian yang terakhir ya, mengenai perkalian vektor. Perkalian vektor. Jadi vektor itu di samping dia itu bisa dijumlahkan, ya, bisa dijumlahkan, kemudian bisa dikurangi, dia juga bisa dikalikan, ya, bisa dikalikan. Nah, tapi perkalian vektor itu memiliki 3 bentuk, ya, memiliki 3 jenis perkalian vektor itu. Yang pertama adalah perkalian antara vektor dengan skalar, ya. Misalkan kita memiliki vektor, kita ingin kalikan vektor tersebut dengan skalar, ya. Ingat, skalar itu adalah besaran fisika yang hanya memiliki nilai saja, ya. Lihat, mengenai yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar, ya. Nah, di sini misalkan kita memiliki vektor, kita memiliki skalar S, ya. Kita memiliki vektor A, ya, sebagai berikut. Maka di sini S dikalikan dengan A sama dengan B. Skalar dikalikan dengan vektor sama dengan vektor, ya, B, ya. A vektor, B vektor. Nah, tapi di sini A dan B-nya itu ada ini, ya, berbeda. Kalau S ini dia bilangannya bulat, ya, positif, maka kalau kita punya vektor A ini kecil dikalikan dengan S, itu akan jadi besar, gitu ya. Nah, jadi ini adalah perkalian antara vektor dengan skalar yang menghasilkan vektor. Kemudian yang berikutnya adalah perkalian skalar, ya, dot product, perkalian antar vektor yang menghasilkan skalar. Dan yang terakhir adalah perkalian antar vektor yang menghasilkan vektor, cross product. Kita lihat satu-satu, ya. Perkalian dot product, perkalian titik. Jika kita memiliki dua buah vektor, ya, oke, kita punya dua vektor nih, A dan B, sudutnya adalah theta, maka vektor B itu dia diproyeksikan sejajar dengan A, dengan vektor A, maka akan dihasilkan seperti ini, ya. Oke. Jadi perkalian titik ini adalah kita memiliki vektor B yang diproyeksikan. Nah, di sini diproyeksikan itu bukan terhadap sumbu koordinat, tapi terhadap vektor lain, ya. Jadi vektor B diproyeksikan sejajar dengan vektor A. Nah, seperti ini. Maka akan dihasilkan B cos theta. Nah, maka A dikalikan dengan B, A titik B ini adalah perkalian titik sama dengan nilai A dikalikan dengan nilai B dikalikan dengan cos theta, ya, seperti itu. Ini adalah perkalian titik, ya. Ini adalah rumus perkalian titik jika nilai vektornya diketahui, ya, nilai vektornya dan sudutnya antara kedua vektor tersebut. Kalau bentuknya itu berbentuk vektor komponen, maka rumus untuk perkalian titik ini adalah menjadi seperti ini, ya. Ini adalah bentuk lain dari rumus perkalian titik, tapi dengan menggunakan vektor komponen, ya. Jadi vektor A dot vektor B, ya, ini kalimatnya gitu, ya. A titik B, A dot B sama dengan AX kali BX tambah AY dikalikan dengan BY ditambah dengan AZ dikalikan dengan BZ, ya, seperti ini. Ini kalau rumus ini Anda gunakan kalau vektor A dan vektor B itu dia dalam bentuk vektor komponennya, ya, dalam bentuk AX, BX, gitu, ya, dan seterusnya. Kemudian dan ini akan menghasilkan skalar, ya. Nah, jadi hasil perkalian vektor perkalian titik ini akan menghasilkan suatu nilai skalar, ya. Skalar. Oke, sekarang kita lihat ke perkalian silang atau cross product. Cross product ini misalkan kita memiliki dua buah vektor, ya. Bentuknya sama seperti tadi, ya, vektornya
supaya memudahkan, kita punya dua buah vektor, vektor A dan vektor B, bentuknya sudutnya theta. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau perkalian silang itu vektor B itu dia seolah-olah diproyeksikan agar tegak lurus dengan A. Jadi si vektor B ini itu diproyeksikannya itu terhadap vektor A, itu dia tegak lurus. Nah, tegak lurus. Ya, ini perbedaan antara perkalian silang dengan perkalian titik. Kalau tadi kan dia sejajar ya, diproyeksikannya sejajar, yang warna biru yang tadi ini. Kalau ini dia yang diproyeksikan itu dia tegak lurus. Ya, siku-siku di sini nih, tegak lurus. Nah, maka vektor proyeksi yang tegak lurus terhadap vektor A ini itu disebut sebagai B sin theta. Ya. Maka perkalian silang antara A dan B rumusnya menjadi seperti ini. Ya, jadi A, vektor A cross B sama dengan nilai dari A dikalikan dengan nilai vektor B dikalikan dengan sin theta. Ya, dikalikan dengan vektor satuan. Nah, ini perbedaan perkalian silang dengan perkalian titik atau dot. Itu perkalian silang ini dia akan menghasilkan vektor. Vektor dikalikan vektor, hasilnya vektor. Ya, maka itu adalah perkalian silang. Dan harus kita tambahkan tanda vektornya, vektor satuan. Nah, sekarang bagaimana kalau vektor A dan vektor B itu dia dalam bentuk vektor komponennya? Ya, misalkan AX, AY, BY dan seterusnya, BX. Nah, maka rumus untuk mencari perkalian silang cross product ini, Anda bisa menggunakan hubungan determinan matriks. Ya. Nah, jadi A vektor A di cross B itu sama dengan nilai dan determinan. Ya. Ini kalau Anda pernah belajar matriks ya, Anda tahu, ini pasti bakal tahu. Ini adalah determinan dari IJK dan AX, AY, AZ, BX, BY dan BZ. Ya. Ini merupakan vektor komponen dari A, ini adalah vektor komponen dari B. Dan ini IJK. Nah, di sini ada K ya. K ini dipakai kalau kita sumbu koordinatnya itu dia 3 dimensi ya. Yang kita gunakan itu 3 dimensi. Jadi ada sumbu Z di sini. Baru kita gunakan K di sini. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya vektor nilainya dari determinan ini? Kita bisa gunakan rumus determinan sehingga A cross B itu sama dengan AY dikalikan BZ min AZ dikalikan BY dikalikan dengan I topi dikurang AX BZ min AZ BX J topi dan AX BY min AY BX K topi. Ya. Ini adalah rumus untuk menghitung perkalian silang jika A dan B itu adalah komponen berbentuk vektor komponennya. Ya. Dan akan menghasilkan vektor ya. Jadi perkalian silang ini adalah vektor dikalikan dengan vektor menghasilkan vektor baru ya. Yang arahnya itu dia pasti akan tegak lurus. Pasti akan tegak lurus terhadap masing-masing vektor-vektornya ya. Vektor A dan vektor. Jadi hasil perkalian dari vektor ini A dan B ini itu arahnya itu pasti akan tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B itu sendiri. Pasti akan tegak lurus.